bel kantornya Rumah Harapan itu, tiap menit tuh kan ting tong paket, dan itu kadang tuh mie instan 1 doang. Belum setuju gue sahabat roti itu ya, apa? habisnya belum nemu terus, nah. Sobat padi. Iya. Balad dewa. Nah, kerabat kotak. Apa lagi ya? Apa lagi dong? Roti kers. Roti tipis kering. Oh iya kan. Ngaku aja sampai hari ini kita masih belum punya nama untuk penonton setia kita. Iya, apa ya? Apa ya? Ya udahlah nanti ya. Nah, tapi untung acara ini tuh jadi ya. Untung Rot TV ini jadi, ini harusnya sudah tertunda 3 tahun. Iya benar. Sudah tertunda 3 tahun kita bikin punya channel YouTube gitu kan ya. Makanya jangan sampai gagal ya, harus di-subscribe, like dan komen. Betul. Itu biar makin banyak. Kenapa ini tertunda sampai 3 tahun? Kamu sibuk terus. Ya Allah, yang sibuk siapa? Aku tuh kan cuma sinetron aja. Ya itu. Ih, enggak, sinetron aja. Ronald nge-MC, nggak berhenti-berhenti nge-MC-nya. Kalau bisa ya ada berhentinya Senin, dong. Enggak ada berhentinya. Alhamdulillah. Udah gitu acara TV terus-terusan. Tiap hari kan ada di TV kan. Udah gitu nge-MC terus juga ngasih ceramah. Terima kasih pencitraannya. Pencitraannya bagus ya. Sibuk banget Ronald. Ya wajar, kan gue orang ketiga tersibuk di Indonesia. Yang pertama? Pak Luhut. Yang kedua? Lebih sibuk dari presiden Pak Luhut. Iya benar-benar. 8 loh itunya sekarang jabatannya. Ya, selain Menko tuh ya. Iya betul. Yang kedua orang tersibuk di Indonesia adalah trio. Bimbo. Bukan. Andre Taulani, Weni dan Surya. Acaranya memang banyak sekali mereka itu ya. Tapi yang ketiga tuh gue. enggak. Gue. Ada yang lebih sibuk dari Enggak Luna. ada. Ini orang sibuk banget. Siapa? Semua makhluk bernyawa dia urusin. Apa? Manusia Diurusin. ya, masyarakat di bawah garis kemiskinan ya, ibu-ibu jompo, anak-anak terlantar, hewan-hewan terlantar ya. Kalau ada batu yang ada nyawanya kayaknya dia juga tolongin. Semuanya ditolongin. Bagus dong berarti. Ih, nggak ngerti kenapa dia nggak datang nih kalau misalnya Siapa gue sibuk? Wah, anjir galak euy. Melani Sibano! Bu, ibu bintang tamu nggak di tengah. Duduk. Sit. Gue enggak. Bu, kita bukan anjing, Bu. Nungguin lu lama banget. Indah. Lu sih. Gue. Melani Sibano! Asik Nah, ya. duduknya juga nih. bebas. Satu-satunya bintang tamu yang diundang yang kakinya ke atas ya coba dia. Biarin. Ya nggak apa-apa. Temennya preman banyak. Bebas ya. Melani terkenal dengan istilah malaikat brengsek. Kamu kalau misalnya lihat di Instagram dia selalu pakai hashtag malaikat brengsek. Apa artinya itu? Malaikat kok brengsek? Malaikat kan sesuatu yang suci gitu. Nah itu. Jadi pada zamannya gue awal-awal bermusik banget kan, semua orang tuh sibuk ya nyari harus ini yang dong, baik-baik nama kayaknya atau gitu. nama apanya. Ya, kayak kita tadi kan ya. Kan lu salah banget tuh ya. Nah sementara gue bilang nggak usah, itu buat gue nggak penting. Nah terus udah gitu orang mulai sering menyebut wah nih karena gue juga sembari bermusik itu banyak ngerjain kegiatan sosial, banyak orang bilang wah lo kayak malaikat. Sementara gue bilang enggak, gue tuh masih brengsek. Jadi jangan mengkultuskan gitu. Nah sementara pendengar musik gue yang banyak bergerak di Rumah Harapan segala macam, justru orang-orang yang dicap sama orang itu brengsek, tato anak-anak band ini segala macam. Sementara dengan perbuatan mereka tuh malaikat. Jadi menyeimbangkan gitu loh. Jadi nggak ada orang yang benar-benar kayak malaikat, nggak ada yang benar-benar brengsek. Look at the both sides gitu loh. Jadi adalah si malaikat brengsek ini. Keren. Nah ini kayak roti harus diimbangi sama ketobetik ini. Ketobetik. Iya. Kamu mau apa? Mau kopi mau teh? Teh aja. Kopi 20 kali kayaknya. Nungguin lo itu tadi. Iya telat sih datangnya. Tapi Mel, ini mah aku teh kalau misalnya lihat Melani ya, kayaknya kalau lihat dari IG story-nya dia tuh termasuk penjahit. Hah? Oh banyak. Semua IG story-nya itu nggak pernah yang cuma sedikit gitu ya. Jadi tuh titik-titik kecil emang sebanyak itu yang kamu lakukan setiap harinya.
Jadi dari mulai dia nge-repost kalau misalnya ada yang minta tolong gitu ya, atau mungkin apa yang sudah dilakukan oleh Rumah Harapan Melani gitu, selalu aja ada banyak kegiatan yang kamu lakukan. Ibu? Silakan Bu. Dari Dilma Ibu, ada Pure Green, ada Chamomile, ada English Breakfast. Banyak Bu, silakan Bu. Ini orang Jangan-jangan harus anggur. Hormat orang tua. ini orang kaya yang nggak biasa diperlakukan seperti orang kaya nih. Yang kaya sama bapak gua. Oh iya benar. Dari kecil udah diajarin, yang kaya tuh gue, kalau mau cari sendiri duitnya. Nah itu dia. Pertanyaannya memang bener kata Tike. Kamu tuh apa-apa segala diurusin. Iya sampai titik-titik begitu gimana So, Bu? bener kan anjing, kucing di rumah ada berapa? Kucing sekarang 12, anjing 8. Dan itu semua adalah yang terlantar. Rescue. Jadi gue kalau rescue ataupun adopsi, pasti gue nyari yang kira-kira nggak akan menarik buat orang, yang udah sakit banget, cacat atau udah nggak. Jadi bukan yang anjing lucu, kucing lucu. Lu nggak usah puket ya ngomongnya ya, biasa aja. Lucu. Biasa. Lapar dia kasih. Iya benar. Emang seperti itu Bu. Jadi yang dicari memang yang memang butuh bantuan. Yes. Oke. Karena setiap makhluk sebenarnya punya kesempatan untuk ngerasain, I don't know, apa sih kalau anjing kucing gitu kan. Kadang gue pulang syuting atau pulang nyanyi atau apapun, lihat yang tadinya bener-bener luka-luka, apa cacat, tidur, kita kasih bantal kecil gitu, tidurnya enak. Kayaknya tuh buat gue yang, okay, you're good. Gue merasa berguna. Mungkin kayak tadi ya, lo tanya, kegiatan banyak. Gue punya hashtag, itu lagu, sebenarnya lagu gue bikin barengan, lagunya anaknya Wiji Tuko, tapi nyanyinya bareng gue. Itu ada lagu judulnya Jangan Mati Sebelum Berguna. Nah itu juga hashtag gue pakai terus, Jangan Mati Sebelum Berguna. You don't know, tengah tayangan ini kita bisa mati, bisa. Iya, jangan Bakal berguna. Jadi kita nggak bisa nawar. Iya benar. Jadi gue berusaha untuk dari 10 tahun lalu lah, gue udah janji gitu. Oke, setiap kata, setiap mau itu lirik, mau itu buku, mau itu tulisan, at least harus ada manfaatnya. Kalau gue nggak bisa nyebutin apa-apa yang bermanfaat, mending diem aja. Oke. Binatang diurusin. Petani kamu urusin juga. Yang terakhir di mana aja tuh? Yang pernah kamu bantu di mana aja? Waduh, Rumah Harapan udah masuk tahun ke-15 ya. Se-Indonesia sih. Se-Indonesia. Dan kita kan kerjanya emang 365 hari ya. Gitu emang ya udah, jadi di mana aja sih. Nggak selalu dalam Rumah Harapan sih. Maksudnya musik gue pun kan bukan musik yang menjual mimpi pacaran atau yang apa gitu. Jadi banyak juga yang mungkin mendapatkan pesan baiknya atau perubahannya itu lewat lirik gue. Gue bisa disamperin tuh yang orang rela jalan kaki atau naik sepeda berjam-jam untuk nonton gue, dan akhirnya cuma ngomong makasih ya Mbak, dari lirik Mbak kemarin tuh jadi peraturan di kota kita dirubah, atau gue jadi berani untuk speak up. So I think it's nice sih, maksudnya itu rasanya lebih kayak dapat award apa gitu kayak. Bencana alam diurusin. Bukan hanya ngomong. Tapi langsung ke act. lokasi. Iya. Ya. Gue tuh kalau lihat doang tuh kan cuman wah bangga. Denger dia ngomong aja tuh gue air mata nggak bisa dibendung. Jangan dong. Enggak, karena Mel No. kayak tertampar gitu. Kita belum melakukan apa-apa gitu. No. Enggak mungkin belum. Pas kan semua orang kapasitasnya Ketiga beda-beda. maksudnya yang belum. Kenapa sih lo nuduh gue? Tawarin kayak roti gitu dia. Enggak, jadi apa. Malah mewah. Sedih aja gitu, maksudnya ada orang macam dia gitu yang kalau kata Pak Luhut satu aja cukup, gue pusing. Jangan banyak-banyak. Semua orang sebenarnya kayak nggak harus turun ke lapangan juga, kayak lo misalnya dengan talk show lo dengan apa I think Apa kebaikan gue nggak? kebaikan sampai nggak bisa disebut. Gue nyari dulu, bentar, gue nyari. Siaran radio gue gitu. Nah, bisa. Ya, lewat siaran, kan pasti banyak hal yang bisa disampaikan kan. Energi kamu dari mana, Mel? Karena kan kalau kita dengar Melani itu bukan juga yang punya kesehatan yang luar biasa ya. Lu juga banyak tahu lah orang pernah melewati masa-masa berat. Ringkih lah badan lu tuh sebenarnya gitu. Baru 3 bulan lalu akhirnya hysterectomy full. Hysterectomy itu jadi dibuka tapi diangkat. Jadi kan karena emang gue itu pertumbuhan tumor saya, kista, apapun itu yang ada di Google itu bisa tumbuh dalam hitungan subur banget katanya ya badan lu tuh ya. Akhirnya kemarin tuh dikeluarin berapa puluh lah, berapa belas gitu, dan akhirnya kemarin serahim, ovari, apa segala macam angkat karena udah operasi kesekian kali. Energi gue dari anjir, gue bersyukur banget. Dokter bisa, ke rumah sakit bisa bayar, apa bisa bayar. Kalau itu nggak bisa bersyukur sih kayaknya
enak banget hidupnya. Enak menurut gue, hidup gue enak banget. Jadi orang baik adalah ketika kamu sakit, kamu lihat yang komen, Iya. semua ngedoain. I was like, iya. Ratusan, Iya. ribuan orang komennya. Iya sih, puji Tuhan banget sih. Iya. Oke, kalau secara spirit kamu punya, yang ngedoain punya, dana. Untuk semua urusan apa tuh butuh dana? Sebenarnya bukan cuma urusan itu ya. Kayak orang bilang, lo kerja sosial atau gue menjadi aktivis ya. Itu sebenarnya bunuh diri karir lo. Banyak produk nggak mau kerja sama gue. Gue sampai sekarang TV udah nggak boleh live, taping nggak boleh. Masa? Karena Takutnya ngomongnya itu dia agak. kalaupun lagi tour, lagi apa gitu ya, lagi tour pasti lagu ini jangan ya, atau jangan ngomong ini gitu ya. Tapi percaya nggak percaya, I don't know. Matematiknya tuh nggak ketemu Iya. sih. Tapi ada aja sih. Nggak tahu dari mana. Jadi jangan ditanya logika matematiknya. Baik untuk Rumah Harapan, baik untuk gerakan, kayak percaya nggak percaya. Tiap kali abis, ini nggak dimaksudin ya, amit-amit gitu. Tiap abis gue rescue anjing atau kucing, besok gue dapet job iklan. Gue dapet apa? Itu nggak tahu dari mana. Untuk gue yang dianggap nggak menjual di industri gitu ya. Kira 2-3 tahun pandemi ini, puji Tuhan. Dan itu ya kita keluar lagi udah buat karena beberapa tahun belakangan ini kan memang gue sudah tidak mau menerima honor, dalam arti honor itu cuma secukupnya buat gue, sisanya masuk ke Rumah Harapan gitu. Jadi ada aja, nggak tahu matematiknya dari mana. Itu pertanyaan gue nggak bisa jawab. I don't know. Matematiknya gimana nggak tahu ya. Nggak ngerti. Ada aja, ada gitu. Rumah Harapan dulu dibikin, idenya apa sih? Ada kejadian apa sih? Nyontek ini Oprah. Oprah sama Ellen tuh dulu ada Make-A-Wish Foundation. Iya. Itu gitu-gituan itu. Jadi 14-15 tahun yang lalu itu kita cuma gerak iseng aja ke rumah sakit tuh, kita bener-bener nyarinya bangsal orang yang bener-bener nggak mampu atau yang kasarnya tinggal menghitung menit atau menghitung jam. Apa sih kepengenan lo? Ada yang gue pengen nyobain roti apa, ada yang pengen gue pengen punya yang kaos merah, kecil-kecil doang ya. Dan aduh itu receh banget sih. Ternyata kecil banget dan kita kasih. Dan nggak jarang kita memang jadi orang terakhir yang mereka lihat. Mereka got wish-nya mereka, terus udah bener-bener yang sekecil itu ya ternyata menyenengin orangnya. Udah deh begitu medsos berkembang, puji Tuhan gue punya followers, fans yang garis keras ya. Maksudnya kalau musik kayak gue itu kan garis keras banget ya. Mereka mulai ngebantu, ngasih tahu ini ada di mana. Dan kasus pertama yang kita dapetin di luar Jakarta itu di Prabu Mulih, Palembang, Jalan Darat lagi. Itu ada ibu-ibu melahirkan, tapi udah sekian minggu tuh nggak bisa bawa pulang bayinya. Begitu karena kita cek, biaya. harganya 120.000 doang yang dia utang. Yang buat kita cuman kayaknya ke mall. Ya, lebih dari ya, lebih ya, itu juga. itu Masih kan. sekali makan kali sekarang. Kita akhirnya bayarin. Ya udah akhirnya nagih sampai sekarang. Kita kasus tuh tiap hari bisa puluhan tiap hari gitu. Dan dari 15 tahun yang lalu itu berarti udah berapa juta orang yang jadi donatur di Rumah Harapan? Gua nggak ngitung. Ada yang donatur tetap dong, Neng? Selain yang mungkin yang casual gitu. Tapi donatur tetap ada. Tapi yang bikin gue benar-benar tergerak adalah balik lagi masa gue, musik gue tuh kan bener-bener CD, kadang bener-bener ada orang yang gak mampu gitu ya. Mereka tuh tergerak, jadi bel kantornya Rumah Harapan itu tiap menit tuh kan ting tong paket, dan itu kadang tuh mie instan 1 doang, yang gitu-gitu maksud gue. Dan Pengen I was nyumbang like, tapi mampunya segitu gitu? iya, Masya Allah. gue mampunya segitu karena gue selalu bilang, you know what, kalau lo nunggu, ntar deh gue nunggu kaya, anjir lo kalau kaya, nggak kaya-kaya kan gue capek nunggunya, ya kan. Jadi, akhirnya mereka bisa bilang, gue bilang 1 mie instan, kalau lo kasih ke orang yang lapar, dia bisa nyambung hidup sehari lo. Oh my god, iya. Iya kan, logikanya kan kayak gitu. Tapi Kita orang mungkin kita, nganggap cuma mie instan doang satu, emang bermanfaat orang buat kita tuh suka terlalu mikir, tapi harus gede, tapi harus apa gitu. Just enggak gitu. Jadi jadi donatur tuh dari mana-mana banget sih. Jangan nangis dong. Ya, gue tuh lagi Gue mikir. nggak membawa kebahagiaan gitu. Enggak, bukan. lagi mikir si orang-orang yang suka flexing itu loh. Nah, gitu deh. apa? Iya, mereka yang pada sombong, menyombongkan apa kayak jam tangan nih berapa M segala macem gitu ya. Yang aku tahu ya, jelma bengar maksudnya tuh orang kaya ya dari zaman baheula, zaman aku masih muda gitu ya. Sekarang juga masih muda sih ya. Ya bapaknya dia lah
Ada Subono tuh beunghar sekali gitu, kaya banget gitu. Tapi anak-anaknya nggak ada yang sombong si orang-orang kaya itu Sama gitu. kayak gua, kapan gua sombong? Ya kamu kan nggak kaya. Jahat mulut ya. Lumayan, Iya, Casio. yang ada so kalau lihat Melanie nggak pernah dia gaya gimana gitu Pak. Ya nggak tahu gue mungkin jeansnya dia harganya 2M, gue nggak tahu ya. Gue tukang beli baju second. Nah, Cinta baju ibu second. saya juga dulu beli. Dulu yang second mama belinya baju renang loh. Aja gitu. Baju renang second mama juga dulu belinya gitu berarti lah. Mama aku tuh kayak Adri Subono dong. Beliin baju second sama aku. Terus orang tua kamu melihat, ini anak gua unik ya. Kerjaannya ya gitu. Itu juga nggak? Donatur juga nggak? Pak, bapak, papa. Bokap, even dulu eyang segala macam ya. Iya sih, karena kayak adik gue sekarang udah punya anak kan. Mereka juga gitu kan, emang nggak boleh beli mainan, nggak boleh apa, sama adikku kan gitu. Lo mau beli mainan cuma boleh pada saat ulang tahun atau lebaran atau Natal deh. Lo mau beli satu yang lama donasiin. Lo mau beli baju, lo kepikiran nggak berapa banyak air yang dipakai untuk memproduksi satu baju yang gitu-gitu. Jadi emang itu it's runs in the family aja, ntar mereka saling donate ke gue. Ntar kalau bokap ada Iya. program apa gue balikin, gitu-gitu aja sih. Kamu masih suka ikutan aksi Kamisan nggak sih? Masih. Masih. Tahu Kamisan? Masih. Ah, masa nggak tahu. Jadi setiap hari Kamis itu di depan istana. Udah digeser kita sekarang ke Monas. Sekarang di Makin Monas lama sekarang digeser mulu kayaknya. Masa nggak tahu nih Tahu sedengar tentang apa itu? Kamis kan Tentang apa yang disuruh? di depan istana itu. Masih suka ikutan. Luar biasa dan mungkin teman-teman juga sempat melihat kalau Mel posting ada gambar Garuda Pancasila Ya. di punggung Ini kamu. belakang. Kenapa sampai harus membuat gambar permanen di tubuh kamu Garuda Pancasila? Supaya gue nggak ada punya pilihan lagi untuk mau pindah warga negara atau apapun, supaya gue nyangkut di sini. Di Indonesia. Dan gue bikin itu pada saat apa ya akhirnya? Oh itu gue Wow. timnas Indonesia kan marching internasional dapat perak kalau nggak salah. Malah marching sama- band. Marching apa? Iya, ya? marching marching band. band. Oh, ya, Gue ikut jadi timnas Indonesia ngikut marching dapat medali emas waktu itu di Belanda apa di mana untuk kejuaraan dunia. Kamu sebagai apanya? Field commander. Field Commander. Serius? Keren. Wow. Oke. Dua putaran 4 tahun kemudian juga ikut lagi dapat perunggu. Terus pas yang perunggu itu gue bikin ini semua suku. Ini kan semua suku di Indonesia nih. Yang Iban ini itu apa segala macam. Kalau yang ini kan keras. Walaupun gue cinta Indonesia tapi the day lo dapetin medali atas nama Indonesia tuh buat gue Wow. gitu kan. Membanggakan Terus, dia. terus rasanya ih sebenarnya gue langsung bikin si lambang negara itu. Kita aja nonton kalau misalnya ada atlet Indonesia atau orang Indonesia yang dapat penghargaan untuk Indonesia kan bangganya luar biasa. Apalagi ini dianya sendiri yang dapat berpenghargaan. Tapi Mel kalau kata gua mah ya biar lengkap di punggung kamu ada tato Garuda Pancasila ya. Coba kiri presiden, kanan wakil Nggak presiden. usah dong. Nanti harus diganti terus tatonya. Oh, Kan ada pergantian Kayak terus. sekolah gitu. Iya nanti. Wah, presiden. Wah, ganti. Kayak zaman dulu kan harus ya. Anjir lo ganggu tuh kan. Bangke. Karena sempat foto wakil presiden ada yang nggak diganti soalnya waktu itu. Ada lagi tato di sini, panjang umur perlawanan. Kayaknya itu yang paling terakhir. Ini aku- pada saat gue Iya kan? ikut demo reformasi di korupsi itu. Iya. Reformasi di korupsi, di sini deklarasi hak asasi wanita pertama di Oh my dunia. God. Di sini ayat Alkitab, Tuhan adalah gembalaku. Salam berapa itu? Mazmur 23. Mazmur The Lord 23 is ya. my shepherd. The Lord is my shepherd ya. Dan berarti happy banget dong undang-undang PKS disahkan. Oh banget, banget. Maksudnya walaupun banyak ya, kayak undang-undang PRT itu malah udah hampir 20 tahun belum disahkan. Gitu. Cuman tadi pagi sih ya, gue memberikan apresiasi gue ke DPR sih bahwa itu akhirnya disahkan. Karena kita minggu lalu hampir seminggu duduk di kandang setan itu. Ya, cukup menyedihkan waktu itu sempat lama disahkan. Itu yang bikin gue sedih adalah yang banyak menolak itu juga perempuan. Iya. Jadi yang ya udah deh nggak apa-apa. Tapi akhirnya disahkan. Gue pergi tour tuh kemarin seminggu, balik lagi disahkan. Puji Tuhan. Ini banyak yang nangis ya. Tapi Iya. banyak dong yang nawarin kamu untuk masuk Banyak ke banget. gedung itu. Banyak banget. Atau malah Gue pernah mau dibayar pada satu pemilu
pada saat salah satu tahun pemilu, gue mau dibayar duitnya gede banget, enak banget gue tuh yang Untuk apa? nolaknya tuh yang enggak Dibayar tapi untuk apa, nyangkut Mel? gitu. Dibantu jadi anggota? Untuk diem. No way. Yep. Apa waktu yang kamu ributkan apa? Yang kamu suarakan apa waktu itu? Enggak inget, tapi memang musik gue itu kan pengumpul massa yang isinya buruh, yang isinya yang gitu-gitu kan. Jadi mereka minta bener-bener gue selama masa kampanye itu berapa bulan sih gitu kan, diem. Gede banget ya. Asli. Dan kamu tolak? Yes. Karena? Malu sama gue sendiri. Padahal kalau kamu ambil orang Orang nggak tahu ya? juga kan, Iya. karena diem kan. Kayaknya gue takut malu sendiri gitu. Anjir gue malu, malu tau gak, gue kan otaknya suka kartun ya, terus gue kebayang nanti terus yang ada di bahu kanan setan, terus yang di sini malaikat. Ambil terus yang saja nenek gue, uangnya, gitu. kamu kan butuh. Itulah kenapa aku nggak dikasih kemampuan kayak Melanie. Sama gue pasti diambil tuh duit. Lemah. Dan kan ada yang nawarin juga, Mbak ngomong aja bebas, nggak ngaruh buat kita. Heran. Jadi sebetulnya menurut kamu nih Mel, negara ini masalahnya apa? Berat banget kayaknya ya. Sambil menarik napas dia. Kalau buat gue nggak sadar waktu itu sampai yang almarhumah Bibi yang ngasih tahu. Sebenarnya masalahnya satu sih Mel. Partai politik apapun itu didanai oleh orang-orang yang punya usaha di sumber daya alam. Ya. Sehingga pada saat mereka dapat apapun, maka kan pasti titipannya banyak. Makanya negara kita dikeruk mulu. Kalau gue sendiri sih sebenarnya mau dari soal hewan, mau dari soal manusia, alam, sebenarnya tuntutan gue tuh cuma satu, nggak pernah beda-beda, single standard. Apa itu? Dalam arti gini, Kalau gini gitu. kalau misalnya Yang ini nggak boleh. ya gue juga nggak boleh dong. semua gitu. Kasarnya kan gitu. Lo nabrak orang mati, ya nggak apa-apa. Bisa lo anak pejabat atau lo apa gitu, ya nggak apa-apa. Tapi yang lain juga besok gitu gue dong. juga gitu dong. Kan selama ini kan yang dipakai Double standard. Double Bahkan standard, iya. triple standard kalau udah beda-beda. iya, jadi ya sebenarnya tuntutan gue cuma itu tiap kali. Lah kalau si A begini, kenapa gue begini? Kenapa pada saat yang korup sampai triliunan itu bebas, sementara di sini ada ibu-ibu yang actually gue lihat sendiri nyolong kentang karena dia lapar dari kebun orang, dia masuk 5 tahun. Lo di mana hukumnya? Apa yang bisa kamu lakukan dengan itu? Minimal kamu bersuara. cuma seorang Melanie loh. I know, tapi gue akan lebih sampah lagi kalau gue komplain dan nggak ngelakuin apa-apa. Jika nih. Dan menurut gue rumah harapan tuh solusi. Rumah harapan tuh adalah bagian dari gue solusi. Minimal ngasih mie instan 1 ke orang, solusi Ada dong. bukti Ketimbang nyata. gue cuman Ngemeng Ngomongin doang. doang. gue melakukan solusi juga kan. Kalau undang-undang apa dulu undang-undang 45 kan depannya apa sih? Fakir yang miskin dan piatu, anak fakir terlantar miskin, dipelihara oleh negara. oleh rumah harapan mah kita bisa. Wah. Melanie Simonafor, Menteri Sosial. Mau nggak jadi Menteri Sosial? Moga. Kenapa? Kamu bisa berbuat lebih banyak lagi Kalau udah dengan jadi pemerintahan. dengan Gue juga masih bermusik, gue ini itu segala macam. Sebenarnya alasan kayak teman-teman yang akhirnya masuk ke partai atau menjabat atau apapun itu kan gitu. Mereka kan akan bergerak berdasarkan agenda fraksi, agenda apa. Partai, Sementara ya. gue pengen hari ini tour, gue pengen Masih tour pengen musik terserah gue lu. gitu. Gue besoknya pengen ngurus hewan, gue mau apa? Andai sosok gue. besok lusa, gua misalnya jadi anggota DPR, kamu mau nitip apa sama gua? Mau, nah, gitu apa? Kalau apa? gue nitip toyorin 1-2 orang berani nggak lu? Anjir, baru masuk gua harus noyorin. Oh, ada yang harus ditoyor. Yang lagi sidang gini. Iya. Yang lagi nonton bokep ada. Katanya bokepnya, jangan gibah. Apa, Bu? Nanti aja. Nanti aja ini cewek takut ya. Kenapa harus ditoyorin mereka? Nggak apa-apa, biar bangun dikit. Atau nggak bukan toyor tapi yang Slap kayak Will Smith gitu. Kamu nggak percaya sama anggota dewan gitu? percaya, cuman kan Akhirnya kalau udah masuk situ suka karena kan gini, sistem negara kita adalah pengambilan suara terbanyak untuk setiap keputusan. Jadi kalau memang yang benar itu suaranya lebih sedikit, ya akan kalah di situ. Tapi ada yang masih benar menurut kamu? Ada banyak. Cuma memang karena pengambilan suara terbanyak, gitu. Sementara menurut gue dengan teman-teman gitu yang di luar itu tanpa harus masuk ke sistem, berapa banyak udah kita merubah peraturan dari modal petisi, dari modal demo, dari ini, dari itu. Akhirnya kita lebih menurut gue lebih bisa bergerak dan udah menunjukkan hasil, gitu. Jadi yang harus dirubah apa sistemnya? Berat banget dong.
kesadaran diri aja sih, nggak usah jauh-jauh. Yang dulu. penting usaha dulu kali ya dari kitanya. Karena takutnya yang selama ini digadang-gadang revolusi mental, yang adanya revolusi mental. Iya. Sebenarnya sih nggak usah jauh-jauh, dari diri sendiri aja sih dulu. Gue juga banyak ngedekin teman-teman aktivis kok. Kalau bisa-bisanya teriak apa ya? Pejabat nggak nurut aturan, tapi lo aja ke warung naik motor nggak mau pakai helm, bedanya apa sama-sama nggak. Iya. Jadi just sebenarnya sesederhana. Oke. Gak usah jauh-jauh gitu, perdamaian dunia. Tetangga lo ribut ya lo nggak mau ikutan. Ya kan, bukan gitu. Aduh, kok nggak ikutan nih, nggak ada yang gitu. Jadi bener? Jauh gitu. Iya. Jadi benar Mel, berbuat baik itu dimulai dari sendiri, Yes. dimulai dari yang kecil, dimulai sekarang juga. Jangan mati sebelum berguna. Ya kalau ingin mati, what kind of flashback do you have? Jangan mati sebelum berguna. Iya, benar. Lu masih lama matinya lu? Karena nggak berguna-berguna. Nih, tapi yang hebatnya Melanie adalah ketika dia lagi sibuk ngurusin banyak orang yang walaupun nggak kenal ya, dalam artian bener-bener melakukan kegiatan sosial, dia masih sempat bikin film, dia masih sempat bermusik, kemarin dia ada- juga mau nyanyi di Paris dan juga Belanda. Hah, acara apa? Keren amat. Sekarang gue lagi, kalau sekarang gue baru nyelesain film itu kan, Bunda? Ibu, Ibu judulnya apa, tentang Bunda? ibu. Terus sebenarnya tuh garis merahnya sama sih, tentang negara, tentang ibu. Itu kan 3 ibu yang gue percaya, ibu bumi, ibu pertiwi. Itu yang selalu menjadi pegangan gue. Terus kalau tour, gue lagi kan sekarang lagi dipinang oleh Coconutris gitu untuk jalan. Kita juga jalan sekarang, namanya ada programnya namanya Menuju Timur. Kita jalan dari barat sampai menuju timur, ngangkat berbagai budaya. Kita bikin reggae, beberapa lagu. Ya pokoknya tungguin deh gitu. Nice. Terus lagi bikin buku tentang perempuan, masak macak manak. Jadi tentang berbagai Masak? macak manak. Mana? Berbagai sisi perempuan. Terus rencananya habis lebaran ke Paris, ke Belanda, dan mungkin Inggris itu nyanyi lagu Molo NTT, dan dengan ada show-nya. Ini Paris Fashion, ini fashion show beneran ya, bukan Paris Fashion. Ya, memperkenalkan tenun. Jadi kita ngasih workshop tentang teknik pewarnaan tenun itu dari pohon kapas, ini itu, sambil membawa jadi gamelan, nyanyi lagu daerah. Berapa lama itu? Nggak lama kok, karena gue harus nerusin tour yang nyelang dulu ke Coconutris, sana. yang apa segala macam itu. Wow. Gila kan? Sibuk banget kan? Lebih sibuk dari lu. Hebat, Nggak hebat. percaya sih. Fun. Dan dia bisa bebas melakukan apa saja tanpa harus terikat sama peraturan. Itu sebenarnya itu kebahagiaan terbesar kalau bisa bebas. Jadi mikir ya, Ki ya, kita udah ngelakuin apa ya, Ki ya, buat orang ya? Buat orang banyak. Banyak lah pasti kan lo. kalau Makanya dari ngomong tadi apa gua kan, nangis tuh itu tertampar banget sama yang semua diomongin sama Melanie. Belum melakukan apa-apa. udah pasti. Tuh, Ngasih udah pesan ternyata. bagus, ngasih ada message-nya acara ini pasti. Amin, mudah-mudahan bisa. Ya, sesuai dengan namanya kan Subono. Su itu baik, dalam bahasa Sanskerta, Bono juga baik. Ini double kebaikan. Amin. Bono mana dulu nih? Enggak bener, bukan Bono vokalis YouTube. Loh ya, enggak, emang bener. Bahasa Jawa itu Bono tuh baik. Oh iya. Subono, Su tuh baik. Beneran, nggak percaya. Oke Gue deh, tukang Bo. ngasih nama. Iya bener. Beneran. Iya. Salut lah gue sama kamu, bener. Jangan dong. Luar biasa. Jangan. Gue melakukan apa yang harus gue lakukan saja. Kalau misalnya ada yang mau membantu Rumah Harapan, bagaimana caranya? Keluar dulu ke rumah lo keliling tuh 2-3 km sekeliling rumah lo, depan, kanan, kiri, depan, belakang. Kalau udah nggak ada kucing haus, anjing perlu tolong, nggak ada orang lapar, nggak ada apa-apa, bener-bener nggak ada yang butuh, baru lo cari medsosnya Rumah Harapan Melanie. Dari tadi yang di sini nengnong semuanya. Pada nangis main nonton. Nangis sendiri tahu. Tertampar semuanya. Ya, tapi sekarang suka nggak make sense. Orang ngirim bantuan dari misalnya Sulawesi, terus untuk gue kirim ke bencana di Makassar. Maksudnya just go out. Mungkin di Terus rumah keliling lo ada yang perlu. Ada gitu udah. Lu ngerepotin gue ke kantor pos tau. Siapa tahu Katanya Mang sudah Oha, Bu Teti, ya, ke Mama, ya, tetangga-tetangga sebelah lagi ada yang butuh, tolong mereka dulu, baru nanti ke Rumah Harapan Melanie, gitu. Keren, Mel. Di balik gayanya yang urakat, kok kayaknya gue udah nggak naik lagi dong. Basah celana gue. Kamu nggak peduli penampilan gitu?
Kayaknya ya kamu mah apa aja gitu, nggak pernah ada yang mau gimana gitu ya? Enggak lah ya. Ya ini gue suka ya thank you, enggak ya you. Gue tidak diributkan dengan macam-macam. 2 tahun 3,5 tahun belakangan ini gue udah nggak punya mobil, gue nggak punya hair dryer, gue nggak punya microwave, gue nggak punya Why? apa. Kenapa? Oh itu sejak gue masuk jadi penuntut polusi udara Jakarta. Maksudnya kan gue nggak bisa dong. Sama kayak gue ngebela hewan, maka sejak itu gue menjadi vegan murni karena gue nggak mungkin dong bela hewan tapi gue juga masih makan hewan. Gue nggak mungkin dong teriak polusi tapi gue pakai segala penyebab polusi. Jadi gue kemana-mana naik umum. Termasuk adik gue tuh mengajarkan gue, you know nggak kak, satu baju itu berapa galon air yang dipakai untuk memproduksi satu baju doang. Jadi sejak itu kita berhenti untuk beli baju. Belum mampu. Gua pun udah lama nggak beli baju, Mel. Tapi dikasih terus sama sponsor. Saya pakai aja, ada nggak minta. Iya. Gitu. Ini juga mau dikasihin habisnya. Buat siapa? Saudara di Garut minta. Baju yang dipakai syuting bagus katanya. Iya. Mel, kamu mau jadi membuat kita malu, Mel? Enggak dong. Nggak maksudnya. Ya nggak apa-apa, Kita masih belajar. Aku kita masih jadi beli belajar. baju. Aku masih pakai hair gue juga dryer. Oh, tadi lama itu. Kan kenal lagi. Udahan. Sok Mel, penutup Mel, kasih penyemangat atau apalah gitu yang membuat orang masih nonton. Iya ya, gitu. Masih nafas? Bisa nonton ini? Berarti kan bisa nonton ini ya? Berarti punya kuota. Berarti hidup lo udah bahagia banget sih. And then? Karena 3 tahun belakangan ini semua orang napasnya bayar. Jadi mulai dari itu aja sih dulu. Dengan pandemi, dengan covid segala macam, lo masih bisa nonton ini. Berarti masih napas. Hidup lo bahagia banget. Iya. Gratis loh. Masih bisa nonton ini, subscribe, like, dan komen. Masih bisa nonton ini? Anda puas? Beritahu kawan. Tidak puas? Beritahu kami. Krista pasang iklan di sini. Oh iya sih Kristo ya. Iya. Obat kuat, dagang obat kuat. Jangan dong. Melanie Subono, we love you. We love you too. Kamu sangat terus. menginspirasi Iya, kami semua Terima kasih. dengan gayanya yang apa adanya, bekerja dalam sunyi, Iya. ya, tapi nggak banyak bicara, tapi efeknya terasa buat kita semua. Bagus sekali bahasanya. Lumayan. Tuh men, agak bagus ya? Iya, bener-bener. Apa tadi? Lupa.